Mitos 4 lokasi kerajaan gaib terbesar di Pulau Jawa. Di Indonesia, mungkin salah satu makhluk gaib yang paling terkenal adalah sosok Ratu Pantai Selatan yang diyakini menguasai kerajaan di seluruh pantai selatan. Namun, tahukah Anda, ternyata di Indonesia terdapat banyak sekali mitos tentang kerajaan-kerajaan gaib yang menguasai alam gaib di berbagai daerah di Indonesia. Mari kita telusuri mitosnya satu persatu. Mitos pertama adalah seputar salah satu kerajaan gaib paling terkenal dan kerap kali terdengar ceritanya, yaitu Pantai Laut Selatan. Dikisahkan lokasi Pantai Selatan berada di sepanjang Laut Selatan Kepulauan Jawa. Kerajaan makhluk gaib di Pantai Selatan dipercaya sebagai salah satu kerajaan gaib terbesar di Indonesia. Kerajaan tersebut pun diyakini memiliki jumlah pasukan yang sangat banyak, hingga jutaan makhluk gaib. Kerajaan gaib Pantai Selatan pun terkenal akan sosok ratunya yang cukup legendaris, yaitu Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul dikisahkan sebagai penguasa tunggal di kerajaan Pantai Selatan. Konon, sosok Nyi Roro Kidul merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi dan sering dikaitkan dengan kerajaan Mataram. Nyi Roro Kidul pun digambarkan sebagai sosok yang sering menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan gaib lainnya. Bahkan Nyi Roro Kidul sering dikabarkan menawarkan kerjasama dengan manusia. Maka dari itulah sering terdengar kabar yang berkaitan dengan pesugihan yang dilakukan antara manusia dengan Nyi Roro Kidul. Mitos kerajaan gaib lainnya datang dari hutan terkenal di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Berbagai kisah misteri pun banyak terlahir dari hutan yang terkenal misterius tersebut. Wilayah hutan yang disebut-sebut sebagai kerajaan gaib dikenal dengan nama Alas Purwo. Alas Purwo dipercaya sebagai tempat persemayaman para makhluk halus dari seluruh penjuru Nusantara. Bahkan disebut-sebut sebagai kerajaan gaib yang paling besar di Indonesia dan lebih besar dibandingkan kerajaan gaib Pantai Selatan. Selain merupakan kerajaan yang sangat besar, menurut cerita yang tersebar, kerajaan gaib Alas Purwo juga dijadikan pertemuan antara makhluk gaib tak hanya dari Indonesia, melainkan juga dari seluruh penjuru dunia. Beberapa orang yang mengaku memiliki kemampuan spesial bercerita kalau mereka bisa melihat betapa spektakulernya kerajaan Alas Purwo tersebut. Kerajaan Alas Purwo digambarkan sebagai kerajaan yang sangat besar, megah, dan juga sangat ramai akan makhluk halus dari berbagai penjuru. Tak hanya itu, terdapat mitos lain tentang kerajaan gaib tersebut, yaitu kalau dari mata awam, wilayah hutan tersebut memang terlihat seperti hutan pada umumnya. Namun ketika dimasuki, wilayah tersebut menawarkan pemandangan yang sangat beragam. Salah satunya terdapat banyak gua-gua yang menyebar di penjuru hutan. Kisah kerajaan gaib yang selanjutnya datang dari Indramayu, Jawa Barat. Kerajaan gaib tersebut disebut dengan nama Pulau Mas. Lokasinya dikatakan berbentuk rawa yang terletak di Kampung Pulau Mas, Desa Centigi Sawah, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kerajaan tersebut digambarkan sebagai kerajaan yang sangat besar dan megah, layaknya kerajaan manusia. Bangunan kerajaan Pulau Mas disebut-sebut dilapisi oleh emas, dan bagi mereka yang mempunyai kemampuan khusus dapat melihat betapa berkilaunya cahaya emas yang terpancar dari kerajaan tersebut. Pulau Mas dibangun oleh Wiralodra, yaitu raja pertama dari kerajaan Pulau Mas. Awalnya kerajaan Pulau Mas hendak dibangun di lokasi hutan, namun dihalangi oleh raja gaib dari hutan tersebut, yaitu Werdinata. Pertempuran pun terjadi. Perang antara dua raja tersebut berlangsung hingga 11 bulan dan berakhir karena campur tangan dari seorang raja gaib dari kerajaan lain, yaitu Raja Kalacungkring. Akhirnya kedua raja tersebut pun berdamai dengan syarat Wiralodra harus menikahi putri dari Raja Werdinata. Kerajaan yang terlihat seperti rawa-rawa tersebut pun sekarang menjadi salah satu legenda kerajaan gaib yang paling terkenal akan kisah-kisahnya. Mitos yang terakhir menceritakan tentang lokasi gaib yang berada di Gunung Merapi di Provinsi Jawa Tengah. Lokasi yang dipercaya sebagai salah satu tempat berkumpulnya para makhluk gaib yang ada di Indonesia. Disebut dengan nama Pasar Bubrah.
Pasar Bubrah dikisahkan sebagai pusat para makhluk gaib melakukan transaksi jual-beli layaknya pasar manusia pada umumnya. Beberapa sumber yang merupakan pendaki ataupun penduduk sekitar Gunung Merapi mengaku kerap kali mendengar keriuhan di sekitar wilayah Pasar Bubrah. Mereka seolah-olah merasakan hiruk-pikuk Pasar Bubrah seperti pasar pada umumnya. Pasar Bubrah digambarkan memiliki lahan tanah datar yang cukup luas, sehingga cocok untuk dijadikan tempat beristirahat bagi para pendaki Gunung Merapi. Namun, pada malam hari, kabarnya seringkali terdengar suara hiruk-pikuk pasar dari lokasi lahan tanah datar tersebut. Pasar Bubrah digambarkan sebagai lokasi transaksi bagi para makhluk gaib. Namun ternyata tak jarang orang-orang biasa seperti para pendaki mengaku diajak bertransaksi oleh para pedagang gaib tersebut. Konon, apabila seseorang mendengar makhluk gaib menawarkan sesuatu kepada mereka, maka mereka harus melemparkan barang berharga yang mereka miliki. Apabila mereka tidak melakukan itu, maka mereka akan diculik dan ditahan ke alam gaib. Karena mitos tersebut, seringkali kasus pendaki yang hilang di Gunung Merapi dikait-kaitkan dengan keberadaan Pasar Bubrah tersebut.